Oke guys, jadi ini adalah podcast perdana dari kita berempat nih. Podcast ini akan membahas berbagai hal menarik yang mungkin belum pernah kalian ketahui. Nah, bener banget guys. Tapi pada episode perdana ini kita akan membahas tentang jelajah budaya. Nah oke, tunggu dulu. Sebelum masuk ke topik, alangkah baiknya kita perkenalan dulu nih. Kan kita berasal dari daerah yang berbeda-beda. Dimulai dari aku Vicky Handayani dari Gunung Kidul. Aku Nurul Fida dari Klaten. Aku Budiarti Puspitasari dari Bantul. Aku Nailu Alfi dari Klaten. Sama. Nah, ngomong-ngomong soal budaya nih, kebetulan kan kita berempat berasal dari 3 daerah yang berbeda. Vicky dari Gunung Kidul, Nuzul sama aku dari Klaten, kita dari Bantul. Pastikan di daerah kalian tuh punya tradisi yang mungkin belum pernah banyak orang tahu gitu. Ya. Coba dong ceritain tradisi apa yang belum pernah orang tahu itu. Mulai dari Vicky deh, coba. Oke, kalau dari Gunung Kidul sendiri, pastinya tradisi yang benar-benar paling menonjol itu adalah rasulan. Nah, rasulan ini adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Gunung Kidul, di mana ini adalah ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang telah dicapai pada masa panennya. Nah, tradisi ini biasanya dilaksanakan pada sekitaran bulan Juni atau bulan Juli. Terus kalau apa tadi rasulan itu tempatnya di mana sih? Tempatnya itu biasanya di per daerah-daerah masing-masing. Jadi itu setiap daerah pasti ada masa panennya sendiri di daerahnya itu sendiri juga. Oke. Nah, kalau dari Gunung Kidul kan udah nih ada tradisi rasulan. Kalau kalian nih berdua, kalau dari kota Klaten itu ada tradisi apa yang identik dengan kota Klaten? Kalau dari Klaten sih mungkin tradisi Yakobiu. Tradisi ini itu kayak tradisi berabang tapi dalam jumlah yang besar. Biasanya terjadi pada bulan Sapar. Betul itu. Tradisi Yakobi itu menarik, cara proses penyebaran apem itu sangat menarik gitu loh. Oh, menariknya gimana itu? Jadi masyarakat yang mengikuti kegiatan Yakowi itu gak cuma dari masyarakat Jatinom, kan Yakowi itu diadain di Jatinom ya. Jadi yang ngikutin tradisi ini tuh gak cuma dari Jatinom aja, tapi berbagai desa lah. Nanti ada beberapa orang yang ditugasin buat penyebaran apem itu. Jadi dia itu berada di satu tiang tinggi, di bawahnya tuh ada kayak apa ya, lautan manusia lah. Itu nanti apemnya disebarin gitu, jadi kalian langsung kayak apa ya, rebutan. Oh, gitu. Barengan gitu ya ngambilnya? Iya, seru pokoknya. Seru. Klaten udah, Gunung Kidul udah. Sekarang Bantul nih, tradisi apa sih yang ada di Bantul? Dan di Bantul sendiri itu ada tradisi labuhan di pantai selatan. Terbentuk tradisi apa sih? Nah, labuhan sendiri itu diadain di Parangkusumo. Labuhan sendiri itu upacara adat tahunan yang dilakukan di pantai Parangkusumo, Yogyakarta. Labuhan sendiri bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan alam. Upacara ini juga merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur yang menjaga pantai Parangkusumo. Labuhan sendiri itu biasanya diadakan setiap tanggal 30 Rajab tahun Jawa. Oke, kan tradisi dari masing-masing daerah udah nih. Sekarang kita beralih ke apa ya? Makanan mungkin ya. Makanan yang khas lah di daerah masing-masing. Oh iya, kan kita berempat ini dari berbagai daerah ya. Apalagi kita itu pencinta kuliner. Tepat banget. Nah, Benar. aku mau tahu dong kalau makanan khas Klaten itu apa? Apa tuh? Soto garing. Oh, betul tuh, soto garing. Soto garing. Soto garing itu apa? Soto garing. Kalau di sini kan, kalau di Gunung Kidul atau Bantul biasanya soto tuh berkuah ya. Iya, berkuah, pasti Nah, berkuah. Kalau di Klaten tuh nggak berkuah kan tuh. Iya, kalau di Klaten tuh nggak ada kuahnya sama sekali. Jadi nanti kuahnya tuh diganti kecap biasanya. Tapi enak banget ibu. Pol, mantul.
kalian berdua kalau main ke Klaten jadi Main deh. Besok kita Iya infoin ke sih, Klaten iya, nih infoin. untuk nyobain touring. Oke. kalau Gunung Kidul jangan dulu Kidul kayaknya itu gongnya Iya. kita ke Bantul dulu Bantul Oke, kalau di Bantul itu mungkin orang-orang tuh udah pada mengenal yaitu tentang bakpia, tapi tuh di Bantul sendiri ada makanan yang mungkin jarang banget orang-orang itu mengetahui, yaitu mie letek. Kalian pasti belum tahu kan mie letek itu apa? mie letek apa sih mie letek Mie letek itu ya mie kering gitu. Kalau di Bantul itu kuliner malamnya itu menjual nasi goreng, mie godok, dan itu tuh mie-nya tuh apa ya, cara pembuatannya tuh beda dari yang lain. Ini tuh menggunakan sapi cara pembuatannya. Iya, kalau di Bantul itu ada tempat atau desa yang terkenal yaitu di Desa Serandaan. Di sana itu tempat pengolahan mie letek. Nah, jadi itu para pembuat mie letek itu membuat suatu tempat yang berbentuk lingkaran yang di dalamnya itu nanti ada berbagai adonan untuk membuat mie letek itu. Nanti ada kayak kayu yang dikaitkan di sapi. Dan sapinya itu nanti berfungsi untuk memutari si tempat itu tadi biar adonannya itu kalis. Soalnya kalau memakai tenaga manusia dengan jumlah yang banyak nanti tuh adonannya itu lama untuk jadi gitu loh. terus itu rasanya gimana itu mie letek Rasanya letek. Tandanya letek. Ya enggak, rasanya itu tidak jauh beda kalau kalian tuh memakan bihun. Kalau bihun kan warnanya tuh putih ya minyak. Iya. Nah, mengapa dinamakan mie letek yaitu karena bentuknya tuh ya juga apa ya, sedikit abu-abu yang biasanya orang-orang tuh bilang kalau itu tuh warnanya letek gitu loh. Makanya dinamain dengan mie letek. Tapi kalian perlu tahu nih, Presiden Obama itu juga pernah makan mie letek loh. Serius? Iya, kalau kalian nggak percaya coba kalian nyari di Google tentang Presiden Obama memakan mie letek. tapi kamu pernah nggak makan mie letek itu Pernah, sering bahkan. Kalau di Bantul itu banyak sekali kuliner-kuliner malam yang menyediakan mie letek itu. kamu Pi? Aku belum pernah sih. Kalau kamu sih belum pernah juga tapi penasaran nggak sih? Iya, penasaran banget. Kalian tuh harus coba ke Bantul kalau malam hari itu makan mie letek. oke asik sih terakhir nih Piki, Gunung Kidul tuh makanan khasnya tuh apa sih Pi? Aduh, ini kalau ditanya pasti kalian agak geli. Kok bisa kayak gitu? Ya, misal kalian datang ke Gunung Kidul nih, pasti di pinggiran jalan itu banyak banget kayak ruko-ruko, bahkan orang jualan belalang goreng. Oh ya tahu Tahu kan? Tahu. Iya ya. Kalau ke daerah pantai-pantai itu ya ada. Banyak banget itu. Rasanya tuh benar-benar gurih. Ya, walaupun kayak agak geli, tapi belalang itu justru malah mengandung banyak protein loh. kamu pernah makan berarti? Enggak. Biasanya dimasak apa sih selain digoreng? Apa cuma digoreng? Lebih ke digoreng sih. Soalnya kalau misal direbus pun enggak. belalang rebus. Agak logis ada belalang direbus. Nah, ada satu lagi sih yang mungkin nggak kalah viral. apaan Kalian tuh? kalian pasti tahu sih di TikTok itu yang viral. Oh ini ya, orang-orang pada memakai jas hujan di gitu. Iya. Ada- Tandanya apa itu? Apa? Tandanya apa itu? Banyak ular-ular itu gak sih? Ular-ular Iya itu. bener-bener Jadi. bergelantungan. Yang warnanya hitam-hitam itu kan, Pi? Iya. Kamu sendiri kalau pulang ketemu gituan nggak? Ketemu pernah? Emang itu bisa diolah ya? Bisa. Bahkan nggak cuma belalang aja, ulet, kentong itu pasti bisa digoreng, dimakan. Agak mainstream ya? Iya itu. tapi kayaknya Oh, aku nggak mau sih coba itu harus coba. enggak Kalau makanan yang aman-aman aja itu, Pik, ada nggak yang menurut kita apa ya bisa dimakan atau yang nggak mengerikan gitu loh? kan? Pastinya dari sana Iya. selain itu. Kalau makanan khas dan juga sudah mendunia, yang pertama itu pasti ada gudeg. Tahu nggak gudeg? Tahu.
Tahu Tahu. kalau Oh, gudeg iya. ya. Gudeg. Ada lagi nih makanan yang juga mendunia itu ada tiwul sama gatot. Gatot itu dari itu loh, tela. Oh iya, iya. iya. Tahu. Tuh, enak banget. Kalian harus coba sih. Oke. Bikin ngiler ya. Bahas makanannya nggak sih? Telurnya yang bikin gila. Enggak sih, takut sih. Tapi tunggu dulu deh, aku tuh sering kepo deh sama, kita kan satu kampus nih ya. Ya. Nah, kalau Piki atau kita ngomong tuh aku kayak suka apa ya? Bingung ya? Bingung sama kata-kata kalian itu loh, kayak nggak masuk di telinga aku. Nggak pernah denger ya? Iya, misalnya kayak bajekno Oh. atau apa ya? Bajek. Bone, nah bone. Itu artinya apa sih? Bajekno itu artinya tumben. Kalau mbokne itu kayak lebih ke mbokne kemungkinan gitu loh. Oh, alah. Mungkin tuh. Kalau di Klaten mungkin tuh kayak apa ya, Su? Mbok nih. Nek. Oh, nek. Nek juga ada. Kalau di Bandung tuh juga aneh. Ini ya, Gunung Kidul ya sekarang. Iya, ya. Yang beda Planet- tuh planet sendiri. Iya, beda. Yang bedanya tuh jauh ya. Waduh. Nah, Bantul sama Klaten tuh masih deket-deket Ya, lah masih. iya. Coba sekarang yang 11 apa tuh? 12. Nanti beda lagi nanti. Iya nih, coba. Sebutin di Oh, ya kalau di Bandung tuh, aku kan sering ya kalian kalau menyebut mati lampu tuh oglangan gitu ya. Kalau Iya. di Bandung tuh nggak ada yang namanya oglangan itu, tapi mati lampu gitu. Iya, loh, mati lampu. Oh, gelangan itu. Oglangan tuh Itu kayak bahasa yang iya, asing sih. jarang banget aku Emang dengar. Gunung itu nggak ada ya? Nggak ada. Mati lampu juga mati lampu gitu. Jadi tuh bahasanya tuh ada yang mirip kalau Bantul sama Klaten tahu, terus ada yang Gunung Kidul sama Iya. Bantul tahu, sedangkan Klaten nggak tahu gitu ya. Mm. Beda-beda gitu. Oh, gelangan tuh, gelangan ya, Su. ya, mati lampu. Gelangan tuh mati lampu. Ternyata beda-beda ya. Iya, itulah yang disebut keberagaman. Iya. Keberagaman budaya. Gitu. Oh. Ternyata tuh emang beda-beda ya guys, berbagai budaya dari daerah kita masing-masing tuh. Padahal ini cuman dari Bantul, Gunung Kidul sama Klaten. Iya. Itu daerahnya masih deket-deket, Ya. belum yang jauh-jauh kayak gimana ya, kayak Palembang, Nah, Sumatera. Iya, keluar Riau. gitu ya. Ya. Nah, jadi di daerah kita masing-masing ini benar-benar banyak keberagaman yang jarang orang-orang ketahui ya. betul banget itu. Oke, berakhir sudah pembahasan kita kali ini mengenai jelajah budaya. Buat kalian-kalian yang kepo sama budaya yang udah kita ceritain tadi, jangan lupa mampir ke daerah kita, oke? Ya, jangan lupa mampir ke Gunung Kidul. Jangan lupa mampir di Bantul. Jangan lupa mampir di Klaten. Cukup sekian ya guys, episode perdana kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.